Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati, kita hampiri kekudusannya, kita hampiri tahtanya, tahta sucinya. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani bersama ketiga muridnya, lalu ketiga muridnya didapatinya sedang tertidur. Lalu Yesus berkata, "Tidakkah engkau sanggup 1 jam saja untuk berjaga-jaga? Roh memang penurut, tapi daging lemah." Firman yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya adalah roh yang menghidupkan. Mari kita semua bersorak memuji Tuhan. Mari kita semua bersuka karena Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Mari siapkan hati Bapak Ibu untuk menyambut Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Besar setiamu Tuhan. Besar kasih cintamu Tuhan. Besar setiamu. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi.
Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih bisa bersama-sama. Kami bisa ikut saat teduh bersama-sama. Kami masih bisa berdoa bersama-sama. Menyembah bersama-sama. Meninggikan, memuliakan nama-Mu bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Jika hingga pagi hari ini kami masih bisa bernafas dengan bebasnya, itu semua karena kemuliaan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu. Kasih yang kami rasakan betapa dalamnya, lebarnya, panjangnya, tingginya kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan baik. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Tuhan yang menyediakan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat dengan-Mu Tuhan, hati kami tenang. Hanya dekat dengan-Mu Tuhan, kami menemukan bahasa cinta.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, worship atau penyembahan bukanlah suatu kewajiban. Penyembahan bukanlah kewajiban, tetapi penyembahan adalah sebuah respon. Sebuah luapan hati. Penyembahan adalah intimasi. Penyembahan adalah keintiman. Melekat. Tidak lagi mementingkan diri sendiri. Memberi. Bukan hanya berpikir untuk menerima. Sebuah pewahyuan diberikan oleh Tuhan Yesus di tepi sumur Yakub kepada seorang wanita Samaria yang berkali-kali kawin, dan wanita ini tahu artinya keintiman. Dia memahami artinya keintiman. Penyembahan adalah keintiman. Penyembahan adalah sebuah respon hati. Kristus bukan hanya sekedar menjadi pilihan, tetapi penyembahan menjadikan Kristus sebagai keputusan. Tidak ada yang lain, hanya Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penciptaan manusia di bumi adalah salah satu acara dalam rangkaian rencana Allah yang panjang. Bahkan dalam Alkitab Bapak Ibu dan saya mencatat berbagai peristiwa sebelum manusia diciptakan. Yesaya 14 ayat 12 merangkumkan, menceritakan bagaimana jatuhnya Lucifer dalam dosa dan dunia masa purba yang telah hancur sebelum Adam dan Hawa dijadikan. Dan satu peristiwa besar terjadi, di mana bumi pertama kali mengalami pemusnahan massal, di mana makhluk hidup berdarah panas mati di musim dingin, dan makhluk hidup berdarah dingin mati ketika suhu bumi mengalami peningkatan. Oleh karena Lucifer dilemparkannya ke bumi
seperti bintang jatuh. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Allah menciptakan manusia karena Tuhan hendak memperoleh suatu jenis makhluk yang serupa dengan gambarannya. Manusia diciptakan sebagai makhluk penyembah, makhluk yang memiliki keserupaan dengan penciptanya. Sekalipun manusia jatuh dalam dosa, dalam ketidaktaatan, yaitu pemberontakan, tetapi ada bagian dari diri manusia yang tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Selain roh yang diberikannya, yakni hati. Karena ada cinta di sana. Ada sajak dan puisi cinta di sana. Ada perasaan kasih di sana. Ketika Lucifer menginginkan posisi Allah Bapa untuk disembah, iblis itu dilemparkan ke bumi. Ia kehilangan statusnya sebagai anak Allah. Dan ia menjadi pengelana tanpa orang tua. Ia membawa rasa marah, dendam, dan juga membawa roh yatim, kesendirian. Ketika Adam dan Hawa berjalan-jalan di taman itu bersama-sama dengan Tuhan, iblis itu melihat dengan rasa irinya, dengan rasa marahnya, sehingga iblis mengalihkan fokus dan pandangan manusia yang dari Tuhan kepada buah pengetahuan baik dan jahat. Mereka adalah ahli ilusi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin masalah Bapak Ibu besar. Mungkin pergumulan Bapak Ibu besar pada saat ini. Itu yang iblis lakukan agar hidup Bapak Ibu terfokus pada masalah, bukan kepada Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih, ketika Bapak Ibu berfokus kepada masalahnya yang bertumbuh. Ketika Bapak Ibu berfokus pada buah pengetahuan baik dan jahat, maka pohon itu akan bertumbuh. Dan ketika Bapak Ibu hanya berfokus kepada Tuhan, Tuhanlah yang bertumbuh. Ketika manusia kehilangan fokusnya kepada Tuhan dan berfokus pada berkat, masalah, keadaan, maupun realita, manusia kehilangan gambaran Allah yang ada di dalam dirinya. Dan tanpa sadar, mereka melepaskan jubahnya dan kehilangan jati dirinya sebagai anak Allah. Iblis dalam wujud binatang yang paling cerdik yang Allah pernah ciptakan, yakni ular. Ular memulai dengan mengajukan pertanyaan kepada Hawa. Tentulah Allah berfirman, "Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Iblis menyerang jati diri manusia dengan bisanya dan taring-taringnya yang tajam. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan terbukalah mata mereka, menyadari kesalahan mereka, manusia menyadari bahwa dirinya telanjang. Manusia bersembunyi. Ia takut, ia malu. Ketika Bapak Ibu berada dalam masalah, atau bahkan Bapak Ibu melakukan kesalahan, jangan bersembunyi. Datanglah kepada Tuhan. Hampiri Dia. Bukankah sembunyi yang kita lakukan ketika kita melakukan pelanggaran? Bahkan Tuhan Allah mencari manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Tuhanlah yang berinisiatif untuk mencari manusia. Tuhan yang lebih dulu melepas kealahannya. Dan merendahkan diri, mengambil rupa sebagai hamba untuk mencari Bapak, Ibu, dan saya.
Mungkin Bapak Ibu berpikir, Tuhan, apakah Tuhan tidak tahu bahwa iblis ada di taman itu? Tuhan tahu, Bapak Ibu. Tuhan mengajarkan kepada manusia. Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saudara semua dan juga saya pada pagi hari ini. Tuhan tidak memperdulikan masalah. Tuhan mengajarkan kita hanya untuk berfokus kepada dirinya dan segala perintah, ketetapan, peraturan dan hukum-hukumnya. Bahkan ketika manusia keluar dari Taman Eden, Tuhan membuatkan bagi mereka pakaian dari kulit binatang agar tubuh mereka hangat. Dan bahkan tidak ada satupun Tuhan mengutuki manusia itu. Ular mendapatkan kutukan. Tanah mendapatkan kutukannya. Tetapi manusia mereka harus menanggung konsekuensi. Mereka harus menanggung akibat yang mereka lakukan. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, maka terbentuklah satu karakter yang kuat di dalam diri mereka. Hingga saat ini, yakni keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu apa itu dosa. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Di dalam Roma 14 ayat 23, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu. Satu Yohanes 5 ayat 19. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Maka Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Iblis menyerang identitas Bapak, Ibu, dan saya agar kita tidak mampu menghampiri kemuliaan Allah. Untuk terus-menerus menuduh kita hingga kita mendapatkan kebinasaan. Tapi Tuhan hadir
seperti yang Tuhan lakukan pada saat ini. Tuhan hadir. Untuk memulihkan identitas Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita izinkan Tuhan benar-benar menjadi Tuhan atas hidup kita. Bukan Tuhan yang lain, bukan ilah yang lain. Mungkin ilah itu adalah hobi, pekerjaan, keluarga, bahkan aktivitas rohani sekalipun, bahkan pelayanan kita. Tuhan ingin nomorsatukan. Ketika manusia hendak menyenangkan hati Tuhan, maka harus ada darah yang ditumpahkan sebagai pengampunan dosa. Darah binatang berbicara mengenai permohonan pengampunan, tapi darah anak manusia berbicara mengenai penebusan. Bapa, tidak sedetik pun Engkau Bapa yang jauh dari kami. Selalu Engkau ada untuk kami. Tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Yes. Saya mendapatkan yang tadi sempat pada matanya seperti percikan pasir, saya mau katakan kepada dia, kepada Bapak Ibu yang mendapatkan pesan ini, yang tadi di matanya seperti percikan pasir, Tuhan sudah membuat perjanjian garam. Ya, terima itu. Terima itu. Tuhan, tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Engkau yang melukis kami di dalam tangan-Mu. Yesus, kami percaya kepadamu. Tidak pernah Engkau biarkan, tidak pernah Engkau tinggalkan. Hidup kami ada di tangan-Mu, Tuhan. Tidak pernah Engkau lupakan kami. Ada dalam hati-Mu.
Yes. Ketika Tuhan memberikan perjanjian garam, perjanjian garam itu mengikat. Perjanjian garam itu mengawetkan setiap janji-janji Tuhan. Berpeganglah pada janjinya. Berpeganglah hanya kepada setiap perkataan yang Tuhan katakan. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Saya merasakan ada beberapa orang di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini yang hidupnya seperti jalanan yang bergelombang. Yang hidupnya seperti jalanan bergelombang. Saya hanya mau mengatakan satu hal. Goliat dilahirkan dengan satu tujuan, agar Daud mendapatkan promosi. Masalah Bapak Ibu diizinkan Tuhan dengan satu tujuan, agar Bapak Ibu mendapatkan promosi dari Tuhan. Ya, surga butuh alasan. Tidak ada seorang nelayan yang hebat, tidak ada seorang pelaut yang hebat tanpa ombak yang besar. Bapak Ibu ditakdirkan menjadi seorang penakluk bersama-sama dengan Tuhan. Milikilah cara pandang yang benar. Milikilah cara pandang yang benar. Mungkin Bapak Ibu berdoa, Tuhan, kenapa doaku gak dijawab? Bukankah para malaikat itu melayani kami? Bukankah kami memiliki kuasa dan otoritas? Kenapa doa kami gak dijawab? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
selesaikanlah terlebih dahulu beban hatimu kepada saudaramu. Hanya yang suci hatinya yang dapat melihat Allah. Ketika Bapak Ibu menyimpan luka hati, maka luka hati itu seperti kanker yang menggerogoti tubuhmu. Lepaskan. Lepaskan pengampunan pada pagi hari ini. Katakan, Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan. Kepada siapapun orang yang melukai hatiku. Baik di masa lalu, di saat ini, maupun masa yang akan datang. Buat orang tadi yang jalan hidupnya seperti jalanan yang bergelombang, buka hatimu, izinkan Tuhan yang mengobati luka hatimu. Saya juga mendapatkan gambaran. Walaupun Bapak Ibu pelayanan di gereja, aktif dalam persekutuan, tapi jujurlah dalam hatimu. Seperti ada ruang hampa yang gelap. Seperti ruang yang besar yang gelap. Dan Bapak Ibu di situ mengalami kekosongan, dingin. Ya, ada beberapa orang di antara Bapak Ibu yang seperti itu. Akuilah di hadapan Tuhan. Akuilah. Katakan, Tuhan, aku lelah. Ketika Bapak Ibu mengangkat tangan, surga turun tangan. Tuhan, kami butuh Engkau, Tuhan. Kami butuh cinta-Mu, Tuhan. Terus mengalir, memenuhi kami, meredam kami, sampai terpuaskan, melimpah-limpah. Sehingga kami dapat mengalirkan cinta ini kepada orang lain. Sehingga gak lagi ada penuntutan dalam diri kami. Dan saya mendapatkan gambaran
ada di antara ibu-ibu, wanita khususnya, yang mengalami trauma, yang mengalami pelecehan, rasa sakit, sesak di dada, aib, malu, merasa nggak layak, tertolak, kotor. Saya mau katakan satu hal. Tuhan mencintaimu. Tuhan mengasihimu. Berserulah, Tuhan, saya sayang Tuhan. Mengalirlah Tuhan. Mengalirlah. Terus mengalir. Saya merasakan seperti aroma ketakutan, malu, di alam roh Bapak Ibu. Hampir dia. Yesus namanya. Yang membawa kebebasan. Membawa kelepasan. Membawa kemerdekaan. Terus janganlah kita berbangga hati jika roh-roh itu takluk kepada kita. Tapi berbahagialah karena nama Bapak Ibu ada di surga. Nama Bapak Ibu tercatat dalam kitab kehidupan. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Tuhan, sekalipun sesi doa pada pagi hari ini sudah berakhir, tapi kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berakhir, yang terus mengalir, yang terus menerus membanjiri, seperti banjir yang tidak pernah surut. Gelora asmara-Mu Tuhan seperti api yang tidak dapat dipadamkan. Rasakan Bapak Ibu, rasakan gelora cinta Tuhan itu mengalir. Rasakan hangatnya gelora cinta Tuhan memandangi Bapak Ibu dengan terus-menerus, dengan pandangan ilahinya.
Ya, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan, Ibu Delta. Lepaskan pengampunan. Saya tahu itu. Lepaskan pengampunan. Alirkan kasih Bapak di tempat Ibu berada. Alirkan kasih Bapak di tempat Ibu berada. Dan saya berkata-kata juga kepada semua makhluk roh, malaikat surgawi, bantu anak-anak Allah ini agar dapat terus berkonsentrasi dengan tenang. Kami berikan otoritas kepada kalian untuk menginjili mereka seperti yang kami lakukan dan membawa mereka ke tempat yang Allah Bapa sudah siapkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, teruslah berendam dalam cinta Tuhan. Izinkan cinta itu terus mengalir. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk sepanjang hari ini. Janji-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan kami selalu, senantiasa. Saya juga berdoa untuk Bapak Ibu, untuk saudara-saudara yang hendak keluar rumah pada hari ini. Kiranya penyertaan malaikat surgawi sempurna membawamu ke tempat tujuan dan membawa ke tempat di mana kita tinggal. Terhindar dari virus-virus corona, terhindar dari sakit penyakit, dilepaskan dari yang jahat. Ampunilah kesalahan, agar Tuhan dapat mengampuni kesalahanmu. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, juga kalian malaikat surga yang ikut doa bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin.